bagus ya toh. Mas kadang sini baik. Kalau udah enggak aja loh, betul aja loh. Oke teman-teman, kita punya waktu 1 minggu buat selesaiin proyek simulasi pasar modal ini. Topik kita adalah strategi investasi di era digital. Siapa yang punya ide? Nah, saya punya ide nih. Bagaimana kalau kita nih memilih masalah berbeda dari berbagai sektor teknologi? Lalu kita jelasin nih analisis fundamentalnya. Aduh, ribet banget sih. Beli aja sampai nanti viral dan teruntung. Terus kayak ini tuh simulasi doang. Gadis, simulasi itu ukuran pemahaman kita, bukan keberuntungan. Harus pakai data dan alasan rasional. Tapi jika hidup itu perlu insting. Kan nggak ada tuh influencer kamu di TikTok. Mereka juga pakai tidur. Influencer mah bukan analis bis. Kalau hanya ikut-ikutan tren doang mah kamu bukan investor, tapi hanya penonton pasar. Halo calon investor muda, benar-benar kalian membahas proyek pasar modal yang dirilis kita lagi cari strategi terbaik. Nah, kebetulan banget nih, aku punya insider info. Ada saham PT Maju Digital yang kabarnya minggu depan naik 2 kali lipat nih. Kalian mau aku bantu? Dapat info dari mana tuh Kak Evi? Rahasia dong, pokoknya kalian percaya aja. Aku udah lama main di pasar tersebut. Bayangin dis, kalian bisa juara lomba dan dapat sponsor kalau berani ambil kapital. Situ aja. Situ aja dah. Dis, aku udah analisis hasil laporan keuangan PT Maju Digital. Asetnya anjlok, utangnya gila-gilaan, dan perusahaan ini tuh hampir bangkrut. Tapi Elin bilang mereka bakal dapat investor baru, berarti harga sahamnya bakal naik dong. Dengar dis, itu tuh cuma rumor. Dunia pasar modal itu keras, banyak orang yang tergiur cepat kaya, tapi akhirnya kehilangan segalanya. Jika ini tuh cuma simulasi, kita nggak beneran beli saham kok. Masalahnya bukan di uangnya dis, tapi mentalitasnya. Kalau dari kampus aja udah mulai curang, gimana di dunia nyatanya? Masih debat aja, jika terlalu banyak teori itu bikin ragu. Dunia bisnis itu bukan hitam putih, tapi siapa yang mengambil langkah duluan. Kadang yang terlalu duluan itu justru yang jatuh duluan, Edwin. Oke, kita harus putusin sekarang pilih saham mana buat diambil simulasi. Nah, saya ada 3 opsi sehat nih. Ada manufaktur, bank digital, sama energi. Tapi itu tuh kemungkinan kecil. Kalau kita mau menang lomba, kita harus berani adu gebrakan. Aku pilih PT Digital. Dis, tolong dengerin. PT ini habis diselidiki OJK. Ini bukan gebrakan, tapi ini jebakan loh dari kita. Kak, kalau OJK itu mengawasi pasar modal, berarti mereka bisa marah dong kalau kita pakai saham itu. Beneran Kak, dan informasi dari Elin itu termasuk insider trading, jadi informasi tersebut termasuk ilegal. Tapi ini kan cuma simulasi, kalian baik banget sih. Oke, kita ambil suara aja. Siapa yang setuju pakai PT Maju Digital? Oke, kalau mayoritas setuju, kita pakai PT Maju Digital. Lihat tuh, kalau kita naik 25%. Bener kan kita Cika? Ini jackpot. Gila, keren banget sih ini. Teman-teman, aku baru baca berita nih.
Rupanya PT Nano Digital ini baru saja manipulasi laporan keuangan loh, dan sahamnya juga ditaruh Anda. Benar, ini bubble. Begitu banyak keluar, harga jatuh. Tuh kan, turun 30%, 40%. Nggak mungkin, tadi pasti naik. Nah, inilah nih pasar modal sebenarnya. Terkadang kenaikan itu bukan hanya rezeki doang, terkadang juga jebakan. Ini nggak mungkin. Proyek kita hancur. Aku cuma mau hasil yang terbaik. Keputusan terbaiknya kamu, ha? Oke guys, ingat ya, ini semua salah kamu. Gara-gara kamu yang menganggap semua ini simulasi, jadinya seperti ini kan? Kita semua dalam masalah besar. Gimana? Masih mikir nih cuma simulasi? Sekarang kan, simulasinya pun bisa bikin reputasi kelompok kita jatuh. Aku sudah bilang sejak awal, aku nggak marah karena semangat turun. Tapi aku marah karena kamu nggak mau dengerin dari awal. Tapi aku cuma mau membuktikan kalau aku bisa. Aku selalu diremehkan, selalu dianggap nggak bisa. Kalau aku pikir kalau ini berhasil, aku bakal dihargai. Ingat ya teman-teman, investasi ini bukan tempat kita untuk membuktikan ego masing-masing, tapi di sini kita harus untuk kerjasama, taati aturan. Kalau tidak, kita sendiri akan kalah. Gini kan hasilnya? Dan maaf, aku sebagai ketua, aku gagal menjaga tim. Aku tuh terpengaruh karena ingin menang. Benar, Miss. Kita sahabat. Aku mau kamu sukses, tapi bukan dengan cara yang bikin kamu jatuh. Minta maaf, ini semua salah aku. Ya udah, sekarang kita waktunya kita untuk saling menyalahkan. Yang terpenting kita selamatin apa yang bisa kita selamatkan. Udah teman-teman, saling menyalahkan juga nggak ada gunanya lagi. Anggap aja semua ini sebagai pelajaran untuk kita, supaya kita lebih hati-hati nanti untuk kedepannya. Siapkan aja semua datanya. Kita berangkat ke Borisia sekarang. Kita jujur. Lebih baik kita dimarahin karena jujur daripada dipuji, tapi karena curang. Ayo kita pertanggungjawabkan semuanya ke Bu Raisya. Saya dengar kalian memasukkan saham yang disebut kewajiban. Apa benar? Ya Bu, saya pernah jawab. Integritas adalah mata uang paling mahal pasar modal. Sekali bilang, susah sekali kembali. Masukkan bermain. Banyak orang bilang begitu sebelum mereka bangkrut. Belajar dari ini, ubah proyeknya menjadi studi etika investasi. Di sini kami belajar bahwa bukan hanya grafik saham yang bisa naik turun, tetapi pola manusia di dalamnya juga. Kami terkejar cepat, tapi kami belajar bahwa bekerja itu lebih mahal daripada keuntungan sesaat. Pasar modal itu adalah cerminan karakter kita. Nah, benar banget tuh. Tidak semua pulang itu rezeki. Terkadang itu juga adalah ujian. Saya 20 tahun di dunia investasi. Saya lihat orang kaya mendadak hancur mendadak. Saya lihat investasi kecil tumbuh besar karena integritas. Kalian tidak gagal, kalian baru lulus dari pelajaran paling mahal.
kelar, tapi kenapa hatiku rasanya nggak enak gini ya? Nih, minum dulu biar nggak meleot. Makasih. Kamu masih marah nggak sih? Kalau aku marah, aku udah keluarin kamu dari grup. Hai. Halo, kalian habis ngapain nih? Kami tuh tadi lagi membahas revisi laporan. Nah, tapi sebelum itu Kita bahas dulu grafik pasar agak gaji yang naik turunnya lebih serem dari harga saham. Ternyata Raka udah bisa ngerosting investor ya. Gis, tadi kamu udah berani banget bahas kesalahan di depan banyak orang. Itu udah keren banget loh. Tapi tetap aja aku merasa tidak bersalah. Salah itu manusiawi. Yang bikin kita kacau itu cuma satu. Kamu sempat gak percaya sama kami. Mulai sekarang aku mau belajar beneran, nggak mau lagi ikut-ikutan kupon. Bagus itu, investasi bukan feeling-feeling klub. iya, pelan aja. Yang penting kita itu ngerti dasarnya dulu. Kalian lagi pada kumpul ya? Iya. Nah, aku kira lagi bagi-bagi dividen. Dari mana nih Kak Nabila? Dari kantin tadi habis beli kue sus. Tadi ya, harga kue sus itu naik jadi harga 2 kali lipat tahu. Itu tuh yang baru namanya investasi yang paling aman. Rugi enggak, kenyang iya. Kak, itu bukan cuan, itu pedagangnya lagi iseng. Sama aja, kan nggak rugi kan? Kak, kalau investasinya cuma sesimpel kue sus mah kita semua udah kaya, sumpah. Ya itu gak apa-apa, ikutin aja strategi saya. Buy on dip sama bungkusnya. Ternyata bener ya, nggak semua yang naik itu rezeki dan nggak semua yang turun itu malapetaka. Iya, bener banget. Itu kalau dalam bahasa ekonominya disebut dengan kenali risiko. Dan kenali batas diri. Mulai hari ini kita serius bangun tim yang kuat, yang jujur, yang nggak mudah kebaperan sama rumor. Tim investor lurus. Jadi nih, Boleh, tapi logonya jangan grafik anjlok, please. Masih nyasar. Ya nih, tapi aku belajar kalau pesan modal itu bukan sekedar uang, tapi juga tanggung jawab. Yang penting bangkit lagi. Kalian cuma menang simpati, tapi kalah cuan. Tapi setidaknya kami nggak kehilangan nama baik. Kalian lagi pada bahas pasar modal ya? Iya nih Kak. Nah, aku juga mau nih investasi. Mau beli saham apa Kak? Aku mau beli tuh saham kue sus di kantin. Tadi aku lihat udah naik 100%. Untung nggak habis. Ingat, semua pasar punya risiko, termasuk pasar kue sus. Dan kepercayaan itu punya harga. Karena di dunia investasi modal itu bukan uang, tapi kejujuran. Oh gitu. Integritas